Halo Sobat Esensi, balik lagi bersama saya Dinda Zen di Dua Opini, karena opini selalu punya dua sisi. Nah, di segmen kali ini kita mau bertukar opini tentang isu-isu yang lagi ramai di masyarakat, yang lagi panas-panasnya juga di masyarakat, tapi nggak sendirian nih. Saya udah ditemenin sama Bapak, Mas, dan Bang Algot Putranto, dosen ilmu komunikasi Universitas Pembangunan Jaya. Masih bersama Mas Algot nih, masih tentang pemilu juga, masih tentang salah satu kandidat juga. Isunya juga masih panas, masih hangat di masyarakat gitu. Mas Algot, ya, kita punya artikel pertama nih. Oke. Boleh? Nah, ini dia. Diragukan bisa berantas kemiskinan. Ganjar Pranowo beri data penuh, maka saya eksekusi. Oke, gimana? Ini menarik karena katanya Ya. isu kemiskinan itu masih melekat banget nih sama Pak Ganjar katanya. Katanya di masa kepemimpinan dia sebelumnya di Jawa Tengah, katanya ternyata kemiskinannya nggak kurang-kurang amat kok gitu. Katanya nggak diberantas-berantas amat, kok masih banyak, masih tinggi dan masih miskin. Maksudnya kayak miskin gitu katanya. Gimana sih sebenarnya kalau dari Mas Algot sendiri? Oke, saya sebagai warga Jawa Tengah ya agak geli ya ngelihat omongannya Mas Ganjar ini. Karena gini, kalau kita ngomong soal kemiskinan di Jawa Tengah, ya kita ngomong fakta lah ya, saintifik lah ya. Targetnya dia kan di bawah 10%. Betul. Sampai dia selesai 2 kali menjadi gubernur, nggak tercapai itu. Belum tercapai. Selama dia 2 kali. 2 kali. Alias 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Masih belum tercapai. Belum tercapai. Tapi kata dia beri data penuh, maka kata saya eksekusi katanya gitu. Iya, biasa kalau kayak gitu. Karena gini, kalau kita ngomong kemiskinan di Jawa Tengah itu kan kalau kita prestasi ya. Prestasi kan ada batas bawah nih. Batas bawahnya alias kemiskinan di Jawa Tengah sebenarnya udah termasuk rendah sebetulnya. Itu pun belum bisa gitu kan Ganjar. Jadi kalau misalnya dia ngomong saya sudah berhasil, ya lu lewatin apa yang dipersyaratkan rendah aja lu nggak mampu. Passing grade lu rendah gitu. Lu nggak mampu tapi gitu. Mungkin opininya dia itu sudah berhasil kali. Itu mungkin di bawah alam bawah sadar dia. Mungkin. Mungkin dia lihat turun, tapi mungkin belum sampai ke situ. Tapi ya turun kan gitu. Ya benar juga turun, cuman belum hilang mungkin kan. Nah masih banyak kan. Masih, kalau Jawa Tengah masih. Iya, kalau kita kan cuman dari ini aja katanya beri data penuh. Mungkin dia kurang mungkin datanya mungkin Mas. Nah, itu kasihan berarti anak buah yang selama ini nggak ngasih data yang penuh berarti. Tapi kan 10 tahun Mas. Iya 10 tahun makanya. Belum cukup mungkin datanya ya. Makanya pilkada kemarin 2018 kan suaranya ya nggak terlalu jauh lah. Padahal cuman musuhan sama satu orang gitu kan. Gitu, iya. Mungkin itu kali ya. Jadi itu yang di artikel pertama. Berarti dari masa tadi katanya sebagai warga Jawa Tengah ternyata belum juga. Dan memang ternyata di perkotaan Jawa Tengah sendiri masih 9,76%. Bahkan di pedesaan lebih tinggi. 11,8% gitu. Jadi mungkin kurang, datanya mungkin belum sampai ke pedesaan mungkin. Kalau data sepertinya saya agak bertanya-tanya juga. Karena ketika saya sempat dengar pidato seorang Ganjar ya waktu itu kalau nggak salah di masa kedua, dia menjelaskan soal kemiskinan kota. Bagus banget omongannya ya disiapin juga sama timnya ya. Omongannya bagus. Jadi kita harus mereduksi kemiskinan kota segala macam, dan pada kenyataannya kemiskinan kota di Jawa Tengah, ya Mas boleh lah 9,7 gitu kan. Tapi pada kenyataannya di desa masih 11%, artinya dia gagal untuk mengurangi disparitas kemiskinan lah ya. Mungkin beliau berpikir sudah cukup berhasil. Memang berhasil mengurangi, tapi jumlahnya masih besar. Jadi ya nggak berhasil amat. Ya udah ngomongin kemiskinan, katanya dia bilang sudah menurun ya. Ini ada artikel kedua nih. Ganjar pimpin Jawa Tengah 10 tahun. Apakah kemiskinan berkurang? Itu ada grafiknya juga tuh Mas. Iya, ini dari BPS ini. Iya, dari BPS. Itu bisa dilihat datanya turun sih. Iya turun, tapi tetap nggak mencapai target. Tapi belum mencapai target gitu. Tapi dia sendiri katanya mengakui kalau misalkan pengentasan kemiskinan di wilayahnya belum mencapai target. Berarti benar ya. Oke. Jadi sebenarnya berhasil atau enggak sih? Kan malah bingung kan orang. Iya, katanya ya. Menurut data BPS, sampai Maret 2023, angka kemiskinan di Jawa Tengah belum berhasil tembus ke bawah 10%. Tadi yang tadi kita bahas ya, belum.
Sampai Maret 2013 penduduk miskin Jawa Tengah 4,73 juta orang. Lalu dia 10 tahun menjabat hanya turun menjadi 3,79. Iya. Angka yang sepertinya terlalu sedikit ya kalau untuk 10 tahun 10 gitu. tahun. Tapi balik lagi mungkin datanya belum nggak lengkap. Iya, Datanya belum nggak lengkap. Jadi dieksekusinya belum maksimal mungkin, Mas. Ya kalau untuk ngurus Jawa Tengah aja belum rapi ya gimana ya ntar ngurus Indonesia. Kasihan juga ntar. Kita kembalikan opini ke masyarakat. Iya, ke Mas. masyarakat. Ini kita tampilkan aja yang diomongin. Oke, masuk ke artikel ketiga nih. Oke. Ini juga menarik nih, Mas. Klaim TPN. Oh, belum keluar. Nah, ini dia. Oke. Klaim TPN, Ganjar Pranowo paling paham soal kemiskinan di Republik Indonesia. Paling paham. Kok nggak soal konsisten ya? Tadi dia kemiskinan. ngomong katanya butuh data. Sekarang dia paling paham. Jadi sebetulnya gimana sih Mas Ganjar ini? Paling paham. Paling paham katanya sih paling Ya, paham. ya, ya. Katanya itu dari TPN Ganjar Pranowo paling paham. Sebenarnya yang dibutuhin masyarakat itu pemahaman atau solusi, Mas? Kalau ini Indonesia, masyarakat butuh solusi, ya, solusi cepat. Dan pada kenyataannya kalau yang namanya pemilu kan janji ya. Janji itu sudah diungkapkan seorang Ganjar di Jawa Tengah di tahun 2013, ya. Dan ketika dia menutup karirnya sebagai gubernur 2000 kemarin ya, berapa bulan kemarin, ya gagal gitu kan. Iya. Jadi Tapi diklaimnya dia paling paham. Jadi ini dari mungkin dia paham kemiskinannya mungkin, bukan paling paham bagaimana mengatasi kemiskinan. ya jadi dari artikelnya dijelaskan bahwa katanya background Pak Ganjar ini paling beda dari yang dari kandidat lainnya. Katanya Pak Ganjar lahir dari ya lingkungan yang miskin mungkin gitu. Jadi akhirnya dia jadi paling paham nih gitu. Dia udah tahu bagaimana susahnya, sedih-sedihnya gitu. Menjadi orang miskin gitu ya. Jadi dia paling paham gitu. Okay. Nah, apakah itu jadi tolak ukur sebenarnya? Kalau misalkan dia dari orang miskin terus dia jadi paling paham gitu, Mas. Karena saya miskin, saya paling paham apa itu miskin itu. Ya, ini agak-agak aneh juga loh. Iya. Kalau paham mungkin ya oke, tapi kan untuk dia yang saya tahu ya ketika orang miskin sense-nya terhadap kemiskinan justru berkurang gitu kan. Kan misalnya gini, kita biasa miskin ngelihat orang miskin yang lain baru segitu gitu kan. Jadi agak aneh juga kalau kita ngomong. Iya. Juga kalau paling paham juga ya sekarang balik lagi tadi masyarakat sebenarnya bukan butuh pemahaman tapi kan solutif apa dan apakah itu sudah berhasil ya itu tadi kita sudah coba tampilkan. Ini kayak generasi X yang suka ngomong saya dulu gitu. Itu dia. Tapi yang dibutuhkan masa depan dan gimana ke depannya gitu. Jangan ngeliat yang lalu-lalu gitu. Jangan mengenang terus. Itu dia. Jadi ya mungkin itu opini dia, dia paling paham, dia bisa berhasil, itu opini dia. Dan bebas-bebas aja. Bebas-bebas aja. Namanya opini ya kan. Tapi kan ada data gitu. Data menunjukkan ya itu. Sebagai warga Jateng juga kan pasti paham gitu. Sebagai warga Jateng saya. Nah, jadi sebenarnya kenapa ini kita angkat, Mas? Karena banyak masyarakat yang kemudian meragukan layakkah, pantaskah, bisakah nantinya ke depannya karena kemarin aja gini nih gitu. Opini dari masyarakat. Gitu. Kita coba rampung itu ternyata banyak yang meragukan juga gitu. Ya Jawa Tengah adalah outlet lah ya. Outletnya seorang Ganjar. Sorry itu saya aja untuk soal kemiskinan ya dia belum berhasil. Belum berhasil. Kalau dari Mas Agus sendiri nih dengan semua klaimnya dia dan ya data yang tadi kita coba tampilkan sebenarnya kesimpulannya kalau misalkan nanti ini nggak cuma untuk Pak Ganjar doang ya, untuk capres-capres lain juga sebenarnya bagaimana nih menanggapi klaim yang disampaikan dengan apa yang sudah dijalankan, apakah sebenarnya seharusnya seperti apa sih? Haruskah beriringan? Haruskah jangan cuma klaim doang tapi cobalah para kandidat-kandidat ini nampilkan. Oke. Ini pemilu kita itu 2024 lah ya. Harusnya lebih cerdas dibanding pemilu-pemilu sebelumnya. Karena memang pemilih kita kan 2024 ini kebanyakan Gen Z. Dari sisi pendidikan udah lebih maju, dari sisi informasi sudah lebih terbuka gitu kan. Jadi ini akan aku nggak bilang mempersulit ya. Ini akan membuat para capres ini harus lebih cerdas juga mengimbangi para pemilihnya.
dalam kasus Mas Ganjar dia ngomong soal keberhasilan, pada kenyataannya datanya tidak menunjukkan seperti itu. Harusnya lebih cerdas lah ya, lebih jujur. Kalau aku bilang akan lebih jujur ya. Pemilih sekarang itu lebih teliti, apalagi Gen Z ya, lebih bawel. Mereka aksesnya langsung cari sendiri. Jadi kalau omongan-omongannya ajaib kemana-mana, justru kasihan. Itu dari saya. Jadi apa yang disampaikan itu nanti akan diinget loh gitu. Iya, Coba apalagi deh, Gen Z. coba deh timnya mungkin ya, Iya. timnya dipersiapkan lah Ya. klaim-klaim itu, jangan sampai nanti backfire ke Iya. dia gitu. Nanti malah dipertanyakan bingung juga ya kan Mas. Timnya mungkin masih zaman Orde Baru, jadi ya masih melangit-langit lah, nggak Gen Z. Kalau Gen Z mah apa adanya aja, kok udah asik-asik aja. Oke, itu dia tadi Sobat Esensi, bertukar opini, Ya. bertukar dua opini gitu. Opini yang disampaikan tadi dari salah satu dari pihaknya gitu. Menyampaikan ada paling paham tadi, ada katanya beri saya data, katanya dieksekusi. Ya iya sah-sah aja, Sah-sah. nggak masalah gitu. Cuman kita di sini bertukar opini. Kita kasih opini dari sisi kita nih, kita tampilkan datanya juga gitu. Tadi juga sudah disampaikan sama Mas Agus, hati-hati kalau misalkan mengklaim sesuatu, jangan sampai nanti klaimnya ini dipertanyakan orang, diminta buktinya gitu kan. Apalagi Gen Z. Iya, kalau misalkan bener ya nggak masalah. Iya, nggak masalah. Lagi. Nilai tambah. Gitu Sobat Esensi. Jadi kalau misalkan nanti Sobat Esensi menemukan klaim-klaim lain dari kandidat-kandidat lainnya, coba dicek lagi aja Turn back hoax ya. gitu. Atau mungkin prestasi-prestasinya ya nggak masalah kan dicek. Kan ngecek doang nggak masalah. Oh iya, pemilih harus cerdas kan. Harus cerdas. Ketika capres kita kan ngomong pemilih itu harus cerdas. Harus cerdas dan harus cari tahu lagi. Ya. Benar atau enggak tuh klaimnya gitu. Bener. Itu aja Sobat Esensi untuk episode 2 opini kali ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu Mas Agus. Nanti mungkin kita cari lagi nih isu-isu yang kayaknya geli-geli gitu. Iya. Itu dia tadi di 2 opini. Sobat Esensi jangan lupa juga follow semua Instagram Esensi TV. Ada di Instagram @EsensiTV, ada di YouTube juga Esensi TV, dan di TikTok juga dicek aja, ada konten-konten menarik dari kita. Tungguin episode 2 opini lagi yang selanjutnya, karena opini selalu punya 2 sisi. Sampai ketemu lagi.